masa petugas turun. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Ada bom. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menetapkan seorang penumpang penerbangan Lion Air sebagai tersangka atas tindakan yang mengaku membawa bom ke dalam pesawat. Tersangka dianggap membahayakan penumpang dan mengganggu keselamatan penerbangan. Kapolresta Bandara Suta, Kombes Pol Ronald Sipayung mengatakan dalam penanganan perkara ini pihaknya telah melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan kepada tersangka dan 8 saksi. Terhadap penumpang dengan inisial H, usia 42 tahun, dengan alamat di Pematang Siantar, hari ini kita tetapkan sebagai tersangka atas persangkaan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana dalam pasal 437 disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan ancaman yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan udara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif tersangka membawa bom ke dalam pesawat lantaran kesal setelah menjalani perjalanan penerbangan yang cukup intens. Kondisi psikologis yang bersangkutan tidak stabil. Tersangka diancam hukuman pidana selama 8 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Kering pohon. Aduh, potong so kena tanah. Nasib sial tidak bisa terhindarkan. Peserta jalan pagi santai tertimpa batangan dahan besar dari pohon terembesi yang berada di wilayah halaman Pendopo Agung, Kabupaten Bangkalan. Korban yang sedang duduk santai di bawah Pendopo Agung bersantai beristirahat menunggu pengumpulan kupon berhadiah. Seketika dahan besar di atas tempatnya beristirahat patah dan menimpa 2 orang, yaitu Yasinta Dewi, siswa kelas 5 SD, serta Rani Aulia, seorang guru SDN Demangan 1 Bangkalan. Keduanya langsung dievakuasi ke RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebuh Bangkalan. Namun siswa kelas 5 SD tersebut menderita luka berat karena tertimpa langsung batang dahan yang patah, tepat pada leher bagian belakang. Nyawa korban yang mengalami patah tulang leher akhirnya tak tertolong. Jenazah korban Yasinta Dewi pun langsung dibawa pulang ke rumah duka di Kelurahan Kraton Bangkalan. Tak hanya warga sekitar, para guru dan teman sekolah serta para staf dinas pendidikan setempat pun nampak hadir melayat ke rumah korban untuk ikut menyampaikan rasa duka cita mereka. Dan ini menjadi tragedi yang mungkin nanti bisa menjadi hal yang perhatian kepada Dewan Guru untuk juga lebih memperhatikan siswanya pada saat kegiatan-kegiatan yang lain. Usai disucikan dan disolatkan, korban kemudian dikebumikan di pemakaman setempat. Isak tangis keluarga tak terbendung melihat jenazah Anik Mutmainah yang meninggal dunia saat menonton karnaval Sonhorek di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Pihak keluarga dan sejumlah tetangga pun tak menyangka dan sangat terpukul atas meninggalnya Anik. Peristiwa berawal saat Anik Mutmainah menyaksikan karnaval dalam rangka HUT Kemerdekaan RI. Namun saat merekam pertunjukan Sonhorek, Anik tiba-tiba tersungkur dan tak sadarkan diri. Korban sempat dibawa ke rumah sakit umum Pasirian, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Pihak Pemkab Lumajang pun akan memperketat izin karnaval yang melibatkan Sonhorek. Keluarga menerima ini dengan ikhlas sebagai bagian dari takdir. Segera kami akan lakukan evaluasi dan koordinasi dengan Pak Kapolres sebagai lembaga penerbit izin keramaian. Meski MUI Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa haram Sonhorek, namun pada kenyataannya masyarakat di Lumajang masih menggunakan Sonhorek dalam kegiatan karnaval. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho melaporkan. Inilah aksi pencurian yang dilakukan seorang wanita di toko perhiasan di sebuah mal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tak ada yang menyangka wanita ini merupakan seorang pencuri. Dengan gaya yang parlente, pelaku datang ke toko sambil menenteng tas mewah. Namun pelaku tertangkap kamera pemantau mengambil perhiasan emas dan berlian untuk kemudian disembunyikan di baju. Dan untuk mengalihkan perhatian karyawan toko, pelaku melihat-lihat perhiasan di etalase.
Karyawan toko baru menyadari ada perhiasan yang hilang setelah pelaku tinggalkan lokasi. Pelaku ditangkap dengan barang bukti perhiasan hasil curian, pakaian, dan juga tas mewah yang digunakan pelaku saat melakukan pencurian di toko perhiasan. Kemudian dari hasil penelusuran yang kami lakukan, juga berdasarkan dari rekaman CCTV yang kami peroleh, kemudian kami bisa mengidentifikasi pelaku. Dan pada hari Jumat, tanggal 1 Agustus 2025, pelaku kini jalani pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Saat penggerebekan, kepolisian Bengkalis Riau menyaksikan langsung pembuatan perhiasan yang dioplos dengan perak. Polisi menyita barang bukti lebih dari 1,8 kg emas oplosan, cairan kimia, alat sepuh, buku faktur penjualan, serta uang tunai dari hasil penjualan emas oplosan. Alhasil, seorang pemilik toko saat ini diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku diketahui telah beraksi sejak 2021. Kasus berhasil diungkap karena seorang warga merasa tertipu setelah membeli 2 gelang emas yang ternyata tidak mengandung kadar emas murni. Korban melakukan pengecekan terhadap barang yang sudah dibeli tersebut dan ternyata memang ditemukan bahwa dari hasil itu gelang tersebut bukan berupa emas, akan tetapi adalah perak yang disepuh dengan emas, jadi seolah-olah terlihat saat didagangkan itu terlihat seolah-olah emas 22 karat. Saat ini 4 korban melapor dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah. Pemilik toko pun dijerat pasal tentang pemalsuan dan penipuan dengan 6 tahun penjara. Dari Bengkalis Riau, Indra Rizal, iNews melaporkan. Puluhan ibu-ibu mendatangi Polres Lamongan untuk melaporkan arisan bodong yang diduga dilakukan oleh seorang wanita bernama Elda, warga desa Sugian, Kecamatan Solokuro. Diduga wanita tersebut membawa kabur uang puluhan miliar rupiah. Para korban terdiri dari berbagai profesi, mulai dari ibu rumah tangga, nelayan, TKI, hingga dokter. Salah satu korban bernama Azam, 29 tahun, yang berprofesi sebagai dokter, mengatakan dirinya mengalami kerugian hingga mencapai 2,5 miliar rupiah. Sementara puluhan korban lain menderita kerugian bervariasi mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. Para korban tertarik dengan iming-iming keuntungan besar. Namun setelah berjalan 3 tahun, pelaku mulai melakukan kecurangan dengan menjual arisan fiktif. Kuasa hukum mengatakan jumlah korban yang melapor sebanyak 144 orang dengan kerugian sementara mencapai total 20 miliar rupiah. Modusnya ya dia itu mencairkan nanti bedol segini, misalkan kita beli 2 juta ya dapat bedol segini. Oh, diiming-iming gitu ya? 2.500.000 ya kayak gitu. Diiming-iming gitu ya? Orangnya tergiur tuh. Beli arisan. Beli arisan. Mereka menawarkan arisan itu jumlahnya misalkan nih 5 juta dapat 7 juta dengan jangka waktu sekian seperti itu. Bahkan ada juga yang mereka menyampaikan ada yang meninggal, bahwa orang ini meninggal dunia, menawarkan arisannya, ternyata orangnya masih hidup. Korban diperkirakan masih akan terus bertambah karena pelaku beraksi juga di luar wilayah Lamongan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan.